Miracle. Pernahkah engkau mendengar tentang seorang manusia yang berjalan bersama para malaikat, menembus langit pertama, kedua, hingga ketujuh, dan kembali dengan mata yang tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama? Namanya Henokh, seorang patriark dari zaman sebelum air bah, sebelum Taurat diturunkan, sebelum hukum ditulis. Kitab suci hanya mencatatnya dalam satu kalimat misterius. Henokh berjalan bersama Tuhan, lalu ia menghilang sebab Tuhan telah mengangkatnya. Namun, di balik kalimat singkat itu, tersembunyi sebuah kisah yang begitu dahsyat, begitu terang, hingga para pemegang otoritas agama selama ribuan tahun memutuskan untuk menyembunyikannya dari Anda. Sebuah naskah yang dikenal sebagai Kitab Henokh. Ini bukan sekadar buku tua. Ini adalah catatan perjalanan kosmik seorang manusia ke singgasana surga. Sebuah laporan saksi mata tentang pemberontakan para malaikat penjaga, asal-usul kejahatan di bumi, kelahiran para raksasa Nephilim, dan rahasia arsitektur alam semesta yang hanya diketahui oleh yang suci. Namun justru karena isinya yang terlalu membongkar rahasia, kitab ini dikeluarkan, dilarang, dan dibuang dari kanon Alkitab yang kita kenal sekarang. Dalam episode kali ini, kita akan membuka kembali lembaran yang hilang itu. Kita akan menyelami mengapa naskah yang dikutip dalam perjanjian baru ini justru disingkirkan. Siapa sesungguhnya para malaikat penjaga yang jatuh itu? Arsitektur kosmos seperti apa yang disaksikan Henokh? Dan pelajaran spiritual apa yang begitu kuat dari kitab ini, hingga ia dianggap berbahaya bagi institusi kekuasaan? Rahayu, salam damai untuk seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle. Jika video ini muncul di hadapan Anda, mungkin ini bukanlah kebetulan. Ini adalah undangan untuk mendengar suara yang nyaris dilupakan oleh sejarah. Tekan tombol subscribe, karena kita akan segera menembus tabir langit. Babak pertama, Sang Musafir Langit dan Perpustakaan yang Hilang. Kitab Henokh adalah salah satu teks apokrifa tulisan suci yang tidak termasuk dalam kanon yang paling berpengaruh. Selama ribuan tahun, naskah ini dianggap hilang oleh dunia barat. Hingga salinan lengkapnya ditemukan di abad ke-18, tersimpan aman dalam bahasa GS kuno, dan dijaga sebagai bagian dari kitab suci resmi Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia. Penemuan ini mengguncang dunia teologi. Mengapa? Karena sebelum dianggap hilang, kitab ini sangat dihormati. Fragmen-fragmennya ditemukan dalam jumlah besar di antara gulungan laut mati di Qumran, menunjukkan bahwa komunitas Esseni pada zaman Yesus sangat menghargainya. Lebih mengejutkan lagi, surat Yudas dalam Perjanjian Baru secara eksplisit mengutip dari kitab Henokh. Ini menciptakan sebuah paradoks besar. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang dikutip oleh para rasul justru dianggap sesat dan dikeluarkan dari Alkitab? Jawabannya terletak pada politik dan kekuasaan. Pada abad-abad awal kekristenan, saat para bapak gereja berusaha menyatukan doktrin dan menciptakan satu kanon yang seragam, kitab-kitab seperti Henokh menjadi masalah. Isinya terlalu liar, terlalu detail, dan menyajikan narasi yang tidak sesuai dengan teologi yang ingin mereka bangun. Kisahnya tentang malaikat yang jatuh dan menjadi sumber kejahatan, bertentangan dengan doktrin yang lebih sederhana tentang kejatuhan Adam sebagai satu-satunya sumber dosa asal. Maka, melalui konsili-konsili seperti Konsili Laodikia pada abad keempat, kitab-kitab seperti ini secara sistematis disingkirkan. Ia tidak hilang, ia sengaja dihilangkan. Babak kedua, pemberontakan di surga. Kisah para malaikat penjaga. Inilah inti dari kitab Henokh yang paling mengguncang. Henokh menceritakan tentang sekelompok malaikat tingkat tinggi yang disebut Watchers atau para penjaga.
Mereka diutus ke bumi untuk mengawasi dan membimbing umat manusia. Namun, mereka justru tergoda oleh kecantikan para perempuan manusia. Di bawah pimpinan malaikat bernama Samyaza, 200 Watchers turun ke Gunung Hermon, bersumpah untuk melanggar hukum surga. Mereka mengambil istri dari kalangan manusia, dan dari hubungan terlarang inilah lahir keturunan hibrida, para Nephilim, raksasa-raksasa yang buas, yang memenuhi bumi dengan kekerasan, kanibalisme, dan pertumpahan darah. Namun, dosa para Watchers tidak berhenti di situ. Mereka juga membocorkan rahasia-rahasia surga yang seharusnya tidak diketahui manusia. Malaikat Azazel, misalnya, mengajarkan manusia cara membuat pedang, perisai, dan senjata perang. Ia juga mengajarkan seni pembuatan perhiasan dan kosmetik yang memicu kesombongan dan hawa nafsu. Malaikat-malaikat lain mengajarkan ilmu sihir, cara membaca bintang untuk meramal, dan pengetahuan terlarang lainnya. Di kitab Henokh secara radikal menyatakan bahwa ledakan kejahatan, perang, kerusakan moral di bumi bukanlah murni berasal dari manusia, melainkan akibat intervensi dari makhluk surgawi yang menyimpang. Ini adalah sebuah narasi yang menantang, karena ia menyiratkan bahwa surga pun tidak monolitik. Ada pemberontakan, ada kegagalan, dan ada konsekuensi kosmik. Henokh kemudian diutus oleh Tuhan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan penghukuman kepada para Watchers yang terkurung, bahwa tidak akan ada pengampunan bagi mereka. Babak ketiga, arsitektur kosmos. Perjalanan menembus 7 langit. Bagian paling memukau dari kitab ini adalah perjalanan Henokh, melintasi 7 lapis langit. Ini bukanlah perjalanan metaforis, melainkan sebuah tur kosmologi yang sangat detail. Di langit pertama, Henokh melihat sebuah lautan eter yang luas, dan para malaikat yang mengatur pergerakan bintang, dan menyimpan gudang salju serta embun. Di langit kedua, ia menyaksikan sebuah pemandangan yang mengerikan. Penjara tempat para malaikat pemberontak digantung dan disiksa, menunggu hari penghakiman. Di langit ketiga, ia dibawa ke Taman Eden, bukan yang ada di bumi, tetapi Taman Eden surgawi. Di sana ia melihat pohon kehidupan yang aromanya melampaui segala wewangian. Di langit keempat, ia melihat mekanisme pergerakan matahari dan bulan dengan presisi luar biasa. Diatur oleh para malaikat dalam kereta-kereta cahaya. Henokh mencatat hukum-hukum astronomi surgawi dengan detail. Di langit kelima dan keenam, ia melihat pasukan malaikat yang lebih tinggi tingkatannya, sibuk mempelajari jalan alam semesta dan mencatat semua perbuatan manusia. Di langit ketujuh, yaitu langit tertinggi, ia melihat pemandangan yang tak terlukiskan. Takhta Tuhan yang dikelilingi oleh api, dijaga oleh para serafim, kerubim, dan ofanim. Di sanalah ia menerima wahyu terbesarnya. Perjalanan ini menunjukkan bahwa alam semesta dalam pandangan kuno bukanlah ruang hampa, melainkan sebuah struktur sadar yang hidup, dipenuhi oleh hierarki makhluk dan hukum-hukum yang presisi. Babak keempat, sang juru tulis takdir dan visi masa depan. Di hadapan takhta Tuhan, Henokh tidak hanya menjadi saksi. Ia diberi tugas baru. Ia diubah menjadi seorang juru tulis surgawi, mencatat semua rahasia langit, hukum kosmik, dan nasib umat manusia di atas papan-papan batu surgawi. Ia melihat arsip waktu, di mana nama dan perbuatan setiap jiwa tercatat. Dari posisi inilah, Henokh diperlihatkan visi tentang seluruh sejarah dunia. Dari zamannya hingga akhir zaman, ia melihat bencana air bah yang akan datang untuk membersihkan bumi dari kekejian para Nephilim. Ia melihat sejarah bangsa-bangsa, kebangkitan dan kejatuhan mereka. Ia juga melihat kedatangan seorang sosok mesianik yang disebut sebagai yang terpilih atau anak manusia,
yang akan datang pada akhir zaman untuk menghakimi dunia, termasuk para malaikat yang jatuh. Visi-visi apokaliptik inilah yang sangat mempengaruhi pemikiran eskatologis Yahudi dan Kristen awal, dan gemanya dapat ditemukan dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu. Henokh adalah sang pembawa peringatan, suara dari surga yang mengabarkan bahwa setiap tindakan di bumi memiliki konsekuensi kosmik. Babak kelima, Gema Henokh di zaman modern. Peta batin sang pencari. Mungkin Anda bertanya, apa relevansi kisah kuno tentang malaikat jatuh dan perjalanan ke langit ini bagi kita sekarang? Kitab Henokh bukan hanya mitos, ia adalah sebuah peta batin. 1. Kesadaran bertingkat. 7 lapis langit adalah cerminan dari 7 tingkat kesadaran di dalam diri kita. Melalui meditasi dan penyucian diri, kita bisa naik dari kesadaran fisik yang rendah, langit pertama, menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. 2. Waspadai pengetahuan tanpa jiwa. Kisah para Watchers adalah peringatan abadi. Di era informasi ini, kita dibanjiri pengetahuan dan teknologi. Namun, tanpa kebijaksanaan dan pencerahan hati, semua itu bisa menjadi alat perusak. Belajarlah membedakan antara pengetahuan yang membangun dan yang menghancurkan. 3. Memahami siklus waktu. Henokh melihat waktu sebagai lingkaran, bukan garis lurus. Dalam hidup kita, setiap kesulitan akan berputar menuju kelegaan. Setiap kejatuhan akan membawa potensi kebangkitan. Memahami ini memberi kita ketabahan. 4. Menjadi juru tulis jiwamu. Henokh adalah sang pencatat. Mulailah mencatat perjalanan batin Anda. Mimpi, intuisi, firasat. Itu bisa jadi cara langit berkomunikasi dengan Anda. 5. Membersihkan ruang batin. Jalan Henokh adalah jalan kemurnian. Luangkan waktu untuk hening, berpuasa dari kebisingan dunia, agar jiwa Anda bisa mendengar bisikan lembut dari surga di dalam diri. Kitab Henokh pada akhirnya bukanlah kisah tentang satu orang di masa lampau. Henokh adalah sebuah archetype. Ia adalah simbol dari potensi setiap jiwa manusia untuk bangkit melampaui batas-batas dunia materi, untuk berjalan bersama yang ilahi, dan untuk menjadi saksi atas kebenaran yang lebih besar. Ia tidak hilang karena salah. Ia disembunyikan karena terlalu menyingkap. Ia mengajarkan bahwa langit bisa dibuka dan kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh institusi manapun. Dan mungkin saat Anda mulai membersihkan hati dan memurnikan niat, saat Anda berani melihat melampaui dogma yang diberikan, di langit pertama Anda pun akan mulai terbuka. Karena perjalanan Henokh pada hakikatnya adalah perjalanan pulang ke dalam diri. Rahayu.